萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera terlempar setelah mendengar suara dingin yang tiba-tiba bergema di langit. Semua tatapan ini sesaat linglung ketika mereka melihat wanita yang menyihir ini. Wajah seperti iblis yang menyihir seperti ini benar-benar menarik terlalu banyak perhatian. Tentu saja, beberapa orang yang cukup akrab dengan wajah ini mengubah ekspresi mereka secara drastis dan mengeluarkan seruan setelah melihatnya. Ratu Medusa, Jia Xingtian, Fama, dan para ahli lainnya melihat wanita yang telah menarik Xiao Yan kembali saat dia mundur dengan wajah kaget saat mereka tanpa sadar berteriak. Tangisan beberapa orang ini juga menyebabkan keributan di tanah terbuka. Reputasi ganas Ratu Medusa sangat luar biasa dalam kekaisaran Jiama. Meskipun jejaknya telah lenyap beberapa tahun ini, reputasi ganasnya masih belum berkurang banyak. Hai Bodong sedikit lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia sudah pernah melihat Medusa sekali. Meskipun dia tidak yakin tentang hubungan antara dia dan Xiao Yan, sepertinya mereka bukan musuh. Dengan intervensinya, kemungkinan situasi ini akan sedikit lebih baik. Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia diam-diam bergumam. Ratu Medusa ini juga seorang elit asli Douzong. Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan pelindung Wu yang telah menelan roh dari banyak ahli, sepertinya dia akan mampu melindungi Xiao Yan. Tidak perlu panik. Dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan Xiao Yan. Hai Bodong menoleh untuk melihat ekspresi terkejut Jia Xingtian dan yang lainnya sebelum tersenyum dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Jia Xingtian dan yang lainnya akhirnya meletakkan ketidakpastian dalam hati mereka sambil merasa tercengang. Jika musuh yang kuat seperti Ratu Medusa muncul dalam situasi seperti ini, sepertinya tidak ada satu orang pun yang dapat melarikan diri. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan Ratu Medusa saat ini. Medusa saat itu hanyalah di puncak kelas Dou Huang. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Jia Xingtian, dia bukan elit sejati Douzong. Namun, dari kelihatannya kecepatan di mana dia menyerang dan kemampuannya untuk memblokir satu pukulan dari pelindung Wu, sepertinya dia sudah mencapai kelas Douzong. Puncak kelas Dou Huang hanya satu langkah menjauh dari kelas Douzong. Namun, kesenjangan yang sebenarnya di antara mereka seperti jurang. Jia Xingtian adalah yang paling jelas tentang hal ini. Itu tidak terduga bahwa dia telah menembus. Jia Xingtian menghela nafas pelan. Ekspresinya agak pahit. Dia tetap di panggung ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki sedikit perbaikan. Sekarang dia melihat bahwa Medusa, yang memiliki kekuatan yang sama dengannya saat itu, telah menerobos, tak terhindarkan bagi hatinya untuk menangis sedikit. Sungguh tidak terduga. Xiao Yan sebenarnya memiliki beberapa persahabatan dengannya. Fama menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam merasa sangat terkejut tentang kekuatan Xiao Yan di dalam hatinya. Jika salah satu termasuk Yao Lao, sisi Xiao Yan pada dasarnya memiliki dua elit Douzong. Barisan ini benar-benar terlalu menakutkan. Pasangan mata orang saling bertukar pandang dan tersenyum pahit. Itu benar-benar tidak terduga bahwa pemuda tunggal dengan kekuatan terbatas akan mampu mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat hanya dalam 3 tahun yang singkat. Transformasi ini memang terlalu besar. Yun Yun dan Nalan Yanran di udara terkejut melihat penampilan Medusa.
Mata mereka segera mulai berubah sedikit, tetapi perubahan itu dengan cepat menjadi tidak terlihat. Saya memprediksi bahwa Anda akan campur tangan. Xiao Yan dengan lembut terbatuk ketika dia melihat sosok di sampingnya dan tersenyum. Medusa sedikit merajut alisnya dan berbicara dengan suara dingin. Saya hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Jika tidak, siapa yang akan khawatir tentang hidup dan mati Anda? Xiao Yan tersenyum. Dia sudah lama mengalami mulut wanita yang keras ini. Oleh karena itu, dia tidak terus terlibat dengan dia dalam topik ini. Tatapannya menatap Medusa dan dia dengan lembut berkata, "Hari ini, aku akan merepotkanmu untuk satu hal. Jika Anda mampu melakukannya, saya tidak keberatan menyerahkan kehidupan saya ini kepada Anda." Mata sempit panjang Medusa yang dipenuhi dengan kekuatan menyihir yang tidak biasa sedikit menyipit ketika mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan bahwa dia telah menggunakan nada memohon di depannya. Pada saat ini, ada emosi yang tidak diketahui dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang kesombongan dalam tulang Xiao Yan. Namun, hari ini, Ratu Medusa perlahan-lahan menekan emosi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia melirik sekali pada pelindung Wu di depannya sebelum melihat Yao Lao yang ditunda tidak jauh. Dia berkata, "Anda ingin saya campur tangan dan melindungi guru Anda itu?" "Ya." Medusa perlahan memiringkan kepalanya di bawah tatapan membakar Xiao Yan. Matanya yang cantik menatap pelindung Wu yang jaraknya cukup dekat. Lama sebelum bibir merahnya bergerak dan dia mengeluarkan kalimat, "Sulit. Orang ini terlalu kuat, bahkan aku bukan tandingannya. Jika saya melindungi Anda, saya tidak akan dapat mengalihkan perhatian untuk melindungi guru Anda." Hati Xiao yang segera tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ini dari Medusa. Apakah situasinya sudah menjadi sedemikian mengerikan? Bahkan seorang wanita arogan seperti Medusa benar-benar mengatakan bahwa dia bukan tandingan untuk pelindung Wu. Mengapa Anda tidak bergandengan tangan dengan guru untuk menangani orang ini? Xiao Yan menyelidik. Meskipun dia tidak cocok untuk pelindung Wu dalam pertarungan 1 lawan 1. Kemungkinan mereka akan dapat bersaing dengan pelindung Wu jika mereka bergandengan tangan? Guru Anda telah menderita beberapa cedera dari pertempuran besar sebelumnya. Kekuatan bertarungnya sudah sangat menurun. Bahkan jika saya bergandengan tangan dengannya, akan sama sulitnya untuk menghentikan orang ini. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia mengambil titik lemah untuk datang dan menangkapmu lagi. Medusa perlahan berkata. Hati Xiao yang tenggelam lebih jauh ketika sarannya sekali lagi ditolak. Situasi hari ini memang sangat mengerikan. Ratu Medusa? Pelindung Wu juga telah pulih selama waktu itu. Xiao yang sedang berbicara lembut dengan Medusa. Kilau merah di bawah jubah berkedip ketika dia mendengar tangisan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia juga pernah mendengar tentang nama ini. Pakar Medusa itu pada masa itu memiliki reputasi di benua yang tidak kalah dengan Yao Lao. Oleh karena itu, Hall of Souls juga memberi perhatian pada para ahli dari perlombaan ini. Tak terduga mereka akan bertemu di sini. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak campur tangan dalam masalah Hall of Souls kami. Jika tidak, akan sangat terlambat ketika masalah menyerang. Berkilau merah di mata tajam pelindung Wu berkedip saat dia berbicara dengan cara jahat ketika merasakan kekuatan yang tersebar dari tubuh Medusa yang tidak dapat diremehkan. Kehidupannya adalah milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum saya mengambilnya. Medusa melirik acuh tak acuh pada pelindung Wu dan menjawab. Cahaya merah yang tidak biasa tiba-tiba berkelap-kelip di bawah jubah itu ketika dia mendengar ini. Kabut hitam yang kuat melonjak keluar dari tubuh pelindung Wu sebelum akhirnya menembak ke langit seperti sinyal asap. Kekuatan yang keluar dari tubuhnya akan menyebabkan bahkan seorang ahli Do Wang tertembak. Wajah dingin Medusa juga mengungkapkan keseriusan untuk
untuk pertama kalinya saat dia merasakan aura megah yang melonjak keluar dari tubuh pelindung Wu. Ahli semacam ini adalah yang pertama kali dia temui dalam waktu yang sangat lama. Dari kelihatannya, mustahil bagi mereka untuk berpisah secara damai hari ini. Dalam hal ini, kami akan memberikan saran Anda untuk mencoba. Saya akan bergandengan tangan dengan guru Anda. Medusa menghembuskan nafas dengan lembut sebelum beralih untuk berbicara dengan Xiao Yan. Dengan situasi saat ini, kemungkinan bahwa Yao Lao akan dikalahkan di tangan pelindung Wu dalam beberapa pertukaran jika dia hanya melindungi Xiao Yan. Setelah Yao Lao ditangkap, sepertinya Xiao Yan akan menjadi balistik. Terima kasih banyak, Xiao Yan akan mengingat kebaikan ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Medusa dengan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun dengan Anda. Saya hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Medusa dengan dingin berteriak. Alisnya segera menjadi vertikal setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum malu. Sulit baginya untuk berdebat dengan wanita yang sangat suka bertengkar pada saat seperti ini. Medusa mengeluarkan dengusan rendah ketika dia melihat Xiao Yan menelan suaranya dan tetap diam. Tangannya yang halus bergerak dan 7 energi berwarna yang padat bergegas keluar. Akhirnya, itu menjadi seperti pelangi dan diaglomerasi di tangannya. Cahaya yang indah berkelap-kelip dari sana. Yao Lao di kejauhan juga sedikit ragu ketika melihat tindakan Medusa. Dia sekali lagi memanggil api dingin tulang. Mereka berdua menyerang dari depan dan belakang saat aura mereka terkunci dengan kuat ke pelindung Wu di tengah. Mengapa? Anda berdua ingin bergandengan tangan? Cahaya merah di bawah jubah hitam pelindung Wu melonjak saat dia dengan dingin tertawa saat merasakan kekuatan yang kuat baik di depan maupun di belakangnya. Medusa dan Yao Lao mengabaikan tawa dingin dari pelindung Wu. Tubuh mereka bergerak sedikit dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari yang terakhir. Kekuatan yang kuat bergoyang dan mereka siap untuk melepaskan serangan ganas setiap saat. Cahaya merah berkedip dan pandangan pelindung Wu menyapu tubuh Medusa dan Yao Lao. Dia sedikit mengernyit di bawah jubah. Dari yang terlihat dari situasi saat ini, dia tidak bisa lagi menyeretnya lebih lama. Kekuatan kedua orang ini cukup kuat. Seandainya terjadi kecelakaan, bukan saja dia tidak bisa mendapatkan roh hari ini, tetapi dia bahkan mungkin akhirnya kehilangan nyawanya di tempat ini. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan langkah itu. Sangat disayangkan. Semangat seorang elit Duzong bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan secara acak. Pelindung Wu menghela nafas dengan enggan di dalam hatinya. Cahaya merah yang tidak biasa meletus di dalam mata pelindung Wu dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan di segel tangan pelindung Wu, baju besi berwarna hitam yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti makhluk hidup dan mulai bergoyang. Wajah tua di dalamnya perlahan-lahan didorong keluar. Akhirnya, itu berubah menjadi kaki kepala manusia ilusi besar. Kepala manusia itu dipenuhi rasa sakit, tampak seolah-olah menderita penyiksaan yang tidak biasa. Orang-orang yang hadir semua akrab dengan wajah tua ini. Ini karena roh yang pelindung Wu telah telan sebelumnya, yaitu Yun Shan. Gelombang suara rendah, tidak biasa tiba-tiba terdengar ketika kepala ilusi Yun Shan muncul. Angin gelap bertiup berulang-ulang di atas langit, menyebabkan tubuh seseorang dipenuhi rasa dingin. Tatapan Yun Yun dan Nalan Yanran sedang menatap tajam pada kepala ilusi yang ditangguhkan di samping pelindung Wu. Bagian belakang giginya dengan erat menggigit bibir merah bawah mereka. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan kemarahan ekstrim, tekanan kuat yang menyebar ke langit menyebabkan mereka takut melakukan gerakan yang tidak biasa. Tindakan pelindung Wu juga telah menarik perhatian Medusa dan Yao Lao. Mereka berdua diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hati mereka.
Tangan cakar hantu perlahan-lahan diperpanjang keluar dari bawah lengan pelindung Wu. Dia dengan lembut meraih kepala manusia ilusi itu dan mengeluarkan senyuman galak. Cahaya hitam yang aneh meletus dari telapak tangannya dan segera dituangkan ke kepala manusia. Menyusul nyala api yang liar dan penuh kekerasan dari cahaya hitam, kepala manusia ilusi itu dengan cepat meluas. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 kaki lebar. Ketika kepala melebar, ekspresi menyakitkan di wajah juga menjadi lebih jelas. Deretan spiritual yang tidak biasa yang menyedihkan merembes keluar sebelum mengikuti angin gelap untuk menyebar ke semua tempat. Semua alam, pemakaman roh. Suara tawa yang sinis dan kejam tiba-tiba bergema di atas langit ketika kepala manusia ilusi itu berangsur-angsur berkembang menjadi sekitar 3 hingga 400 meter. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.